Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Wahyuningsih dari PAI 3B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rukun iman. Sebelum kita masuk ke pembahasan, iman itu memiliki arti, yaitu iman menurut bahasa Arab adalah tasdik, yang artinya membenarkan. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengerjakan dengan anggota badan. Selanjutnya, definisi rukun iman. Pengertian rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang. Rukun iman memiliki 6 pokok dasar kepercayaan, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, pada hari ini kita akan membahas ke-6 pokok dasar kepercayaan dalam iman, yaitu rukun iman. Sebelum kita membahas ke-6 pokok dasar kepercayaan dalam Islam, kita akan membahas mengenai apakah penting memahami rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Memahami rukun iman dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, karena dengan kita memahami rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Memahami rukun iman itu sangat penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik bagi setiap orang yang beriman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dan asal-usul rukun iman. Rukun iman berasal dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, dan wahyu tersebut kemudian ditulis dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Rukun iman sendiri pertama kali disebutkan dalam sebuah hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril. Dalam hadis ini, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud manusia dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa iman terdiri dari 6 pokok dasar kepercayaan yang sekarang itu disebut dengan rukun iman. Membahas ke-6 pokok dasar kepercayaan dalam Islam. Yang pertama itu ada iman kepada Allah, yang artinya yaitu meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud di sini tuh meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu pondasi dari iman. Kalian harus berkeyakinan Allah itu maha ada, Allah maha satu, gak ada sesuatu, gak ada semisal, gak ada serupa. Dan Allah bilang, laisa kamislihi syai'u wa huwa samiul basir. Yang artinya itu tidak ada satupun yang mampu
tidak ada satupun yang menyerupai Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan perbuatan taat dan perbuatan maksiat. Namun kita dikasih pilihan. Allah menciptakan sehat dan sakit. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Allah menciptakanku dan memberiku petunjuk. Menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah menciptakan makhluk dan perbuatannya. Allah menentukan kadar rezeki dan ajal mereka. Gak bisa bertambah dan gak bisa berkurang sedikit pun. Gak bisa dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah itu Maha Satu dan Allah Maha Menundukkan. Ini pondasi dari iman yang wajib. Yang selanjutnya itu yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu meyakini bahwa keberadaan malaikat itu ada. Berarti kita tuh harus percaya bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang istimewa yang disebut malaikat. Malaikat itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi keberadaan mereka itu ada di antara kita, di sekitaran kita. Dan juga malaikat juga diberikan tugas-tugas khusus oleh Allah, dan malaikat bisa disebut pembantu Allah dalam membantu mengatur dunia ini. Misalnya seperti malaikat itu mencatat amal dan perbuatan kita selama di dunia ini. Dan juga malaikat itu bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Jadi malaikat tuh bisa kayak misalnya ketika kita berdoa kepada Allah dan doa-doa kita itu disampaikan kepada Allah itu melalui malaikat. Dan mereka itu membantu kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Walaupun mereka itu tidak bisa dilihat, tapi kita harus percaya bahwa mereka itu ada di sekitar kita. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa kitab-kitab tersebut tidak dibuat oleh makhluk ataupun nabi, melainkan diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berbagai petunjuk dan ajarannya kepada manusia melalui kitabnya. Kitab yang Allah turunkan bisa menjadi petunjuk atau pedoman bagi hidup kita tentang cara bagaimana hidup yang benar dan baik. Dan kisah para nabi dan rasul yang bisa kita jadikan contoh atau teladan. Penting untuk diingat bahwa iman kepada kitab-kitab Allah melibatkan keyakinan yang kuat dan pengalaman ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan menghormati, mempelajari dan mengamalkan kitab-kitab Allah, kita bisa tumbuh dalam iman kita dan menjadikan hidup yang bermakna. Selanjutnya yaitu yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu meyakini bahwa Allah mengutus
mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah tauhid kepada umat manusia. Maksud yakni itu percaya bahwa Allah telah mengirim nabi dan rasulnya untuk memberikan petunjuk dan ajaran kepada umat manusia. Nabi dan rasul adalah utusan khusus manusia pilihan Allah yang diutus ke bumi untuk menyampaikan ajaran dan pesan-pesan Allah untuk umat manusia. Mereka membawa pesan dari Allah dan menunjukkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana berperilaku yang dengan baik, dan bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Allah. Jadi, iman kepada Nabi dan Rasul berarti kita percaya bahwa mereka adalah utusan Allah dan kita harus mengikuti ajaran yang mereka buat. Dan kita harus mengikuti ajaran yang kelima, yaitu rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat yaitu umat manusia harus meyakini bahwa akan ada masanya di mana alam semesta hancur dan tergantikan oleh kehidupan akhirat yang kekal. Maksud di sini tuh kita harus meyakini bahwa di mana suatu saat nanti itu akan ada kehidupan lain, itu kehidupan akhirat yang kekal. Dan hari kiamat itu adalah hari di mana seluruh umat manusia itu dibangkitkan kembali dan akan dipertanggungjawabkan perbuatan mereka selama di dunia ini. Kita bayangkan saja seperti ujian akhir di sekolah, kayak gimana setelah kita menyelesaikan semua pelajaran dan tugas, kita akan diuji untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan usaha kita. Sama halnya hari kiamat, setelah kita menjalani kehidupan di bumi, ya, apa saja yang kita lakukan di bumi, dan setelah di mana nanti hari kiamat datang, itu kita akan diminta mempertanggungjawabkan perilaku dan perbuatan apa saja yang kita lakukan di bumi sama Allah. Dan karena kita percaya, iman kepada hari kiamat itu juga mengajarkan kita melakukan perbuatan baik, karena kita percaya Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan memberikan pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir, yang keenam, itu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Qada dan qadar mengacu pada takdir atau ketetapan Allah terhadap segala hal yang terjadi di alam semesta. Bayangkan seperti skenario yang telah ditulis oleh penulis untuk film atau cerita. Allah adalah penulis terbaik yang menentukan semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya dan memiliki rencana yang sempurna untuk makhluknya. Iman kepada qada dan qadar itu
mengajarkan kita untuk menerima segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dengan lapang dada. Kita untuk kita percaya apapun yang terjadi, baik itu suka maupun duka adalah sebagian dari rencana Allah yang lebih besar. Namun bukan berarti kita hanya pasrah dan tidak berusaha. Kita harus berusaha sebaik mungkin dalam menjalani hidup ini. Namun pada akhirnya hasilnya tetaplah di tangan Allah. Kita harus menerima dengan ikhlas apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi iman kepada qada dan qadar mengajarkan kita untuk memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah, menerima segala takdirnya dan berusaha sebaik mungkin menjalani kehidupan ini. Cukup sekian pembahasan pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.